Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Widania Anissa, NIM 118190138. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah metodologi penelitian literatur review dari 5 jurnal. Jurnal pertama berjudul Analisis Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan Surat Menyurat sesuai Tata Naskah Dinas Studi pada Sekretariat Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Ditulis oleh Jahar Effendi pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sesuai tata naskah dinas dan dengan isu masalah atau rumusan masalah yaitu belum optimalnya pengelolaan surat menyurat pada kantor camat Sunggal pada dasarnya disebabkan karena masih rendahnya kompetensi aparatur pengelolaan surat menyurat dengan data sampel dan indikator yaitu data yang digunakan dalam jurnal pertama ini, penulis melakukan wawancara dan membagi kuesioner kepada para pegawai di bagian surat menyurat di kantor camat tersebut dengan sampel 25 responder. Dengan melakukan pengumpulan data, yaitu pengamatan secara langsung, mewawancarai narasumber terkait, dan membagikan kuesioner. Pada jurnal ini, data-data diukur melalui jawaban dari kuesioner yang telah dibagikan dengan dianalisis datanya menggunakan metode deskriptif. Dan untuk menganalisis strategi sendiri, jurnal ini menggunakan analisis SWOT. Alat yang digunakan dalam jurnal ini tentu saja karena dia menggunakan kuesioner. Jadi pengambilan data dari jurnal pertama ini diambil dari kuesioner. Untuk hasil penelitiannya yaitu secara umum pelaksanaan kinerja aparat pemerintah desa Tandan sudah akuntabel. Karena alasannya bahwa ketidakakuntabelan kinerja yang dinilai masyarakat tidak hanya disebabkan oleh faktor aparat saja, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, baik internal maupun eksternal. Untuk pengaruh antara lainnya itu yaitu ketidakefisienan kinerja didasarkan alasan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, serta minimnya tingkat sumber daya manusia, baik aparat maupun masyarakat. Ketidakefektifan namanya semangat aparat, tetapi peran masyarakat juga sangat menentukan seperti saat pembayaran PBB maupun pungutan desa. Dan ketidakadilan aparat belum akuntabel disebabkan karena tidak adanya standar penilaian kinerja berikut dengan sanksi hukuman serta minimnya anggaran dalam upaya pemberian penghargaan. Dari jurnal ini dapat kita ambil kesimpulan yaitu pertama, kinerja aparatur dalam pengelolaan surat menyurat sudah sesuai tata naskah dinai pada kantor camat tersebut belum optimal, sehingga mengganggu kelancaran tugas para internal kecamatan maupun pelayanan kepada masyarakat. Dan pihak yang terkait berurusan atau yang memiliki hubungan kerja dengan kantor camat Sunggal ini. Yang kedua, pengelolaan surat menyurat pada sekretariat kantor camat Sunggal belum optimal. Yang ketiga, strategi yang digunakan adalah strategi WO, pengelolaan surat menyurat pada sekretariat kantor camat tersebut.
Baik, jurnal kedua ini berjudul Peningkatan Penjualan Bakpia Patok 25 Yogyakarta dengan Analisis SWOT dan AHP Deli Serdang. Maaf, maksudnya AHP. Yang ditulis oleh Sabto Budi Pamungkas, Winarni, dan Endang Widuri pada tahun 2015. Tujuannya yaitu untuk mengetahui analisis SWOT pada bakpia patok 25 dan untuk mengetahui nilai hasil analisis AHP dalam mencapai peningkatan penjualan. Dengan rumusan masalahnya yaitu analisis faktor internal dan eksternal perusahaan guna meningkatkan tingkat penjualan. Jurnal menggunakan data harga dan jumlah produksi serta angket yang disebarkan kepada karyawan yang berjumlah 39 responden. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi secara langsung dan membagikan kuesioner. Untuk metode pengukuran data sendiri yaitu menggunakan peramalan alat yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data pada jurnal ini yaitu dengan membagikan kuesioner dan juga melakukan forecasting pada data-data yang dimiliki oleh objek. Dari jurnal ini hasil penelitiannya dapat kita lihat yaitu dengan menggunakan metode peramalan di awal untuk perkiraan penjualan bakpia akan mencapai 63.846 dus pada tahun 2013. Sedangkan hasil peramalan pada 12 bulan ke depan sebanyak 65.344 dus. Dengan demikian, menunjukkan adanya peningkatan penjualan bakpia. Kemudian, didapatkan hasil dari SWOT perusahaan bakpia berada di posisi agresif, yaitu maksudnya di antara kekuatan dan juga peluang. Dengan strategi yang dimaksimalkan AHP dari hasil SWOT, yaitu perbaikan manajemen pabrik 18%, perbaikan lingkungan 28%, dan perbaikan sarana 54%. Dari jurnal yang kedua ini dapat diambil kesimpulan yaitu pada hasil SWOT perubahan harus mengoptimalkan penerapan strategi pertahanan kualitas dan meningkatkan pelayanan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan training, serta mencari pasar yang lebih potensial. Kemudian, berdasarkan 3 prioritas hasil analisis AHP, alternatif perbaikan sarana terbesar yaitu 54%, seperti mendominasi peralatan produksi agar kualitas mutu terjamin. Alternatif perbaikan lingkungan 28%, seperti ruang tunggu dan ruang parkir diperbaiki. Dan yang terakhir, perbaikan manajemen pabrik 18%, yaitu pada jurnal ketiga ini berjudul yaitu penentuan strategi manajemen berdasarkan analisis performance prism dan SWOT dengan studi kasus travel avatar Magetan yang ditulis oleh Hafiz Abar Halim, Nasir Wida Setianto, dan Remba Yanuar Efranto pada tahun 2015. Tujuan dari penulis melakukan penelitian itu yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan, menentukan strategi yang tepat
agar perusahaan dapat terus bersaing dengan kompetitor yang ada di bidang travel. Dengan rumusan masalah, yaitu implementasi pengukuran kinerja pada perusahaan jasa travel untuk mengetahui pencapaian strategi yang diterapkan. Dan sampel diambil dengan interview dan juga brainstorming dengan owner dari travel avatar. Dengan teknik pengumpulan datanya, yaitu dengan mewawancarai owner travel, dan pengukuran data dilakukan dengan melakukan identifikasi perspektif performance prism dan dengan menentukan dan menghitung KPI. Untuk strategi sendiri dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Alat yang digunakan penulis dalam jurnal ini yaitu Objective Matrix atau OMAX dan juga Traffic Light System. Dengan hasil penelitian, yaitu sistem pengukuran kinerja diperoleh 3 stakeholder, yaitu ada investor, customer, dan employee, serta teridentifikasi 16 KPI. Dan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode OMAX, diperoleh kinerja keseluruhan perusahaan sebesar 7,72, dan dari traffic light system dapat diketahui 8 KPI masuk dengan kategori hijau, 5 KPI masuk dalam kategori kuning, dan 3 KPI masuk dalam kategori merah. Dengan kesimpulan yaitu analisis SWOT yang dilakukan SO, ST, WO, dan WT. Strategi SO merekomendasikan untuk penambahan jadwal keberangkatan dan melakukan kerjasama dengan dealer kendaraan bermotor. Strategi ST merekomendasikan untuk memberikan promo atau potongan harga, sedangkan strategi WO merekomendasikan dan manajemen review yang rutin dan terjadwal dengan melakukan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Serta untuk strategi WT sendiri yaitu merekomendasikan untuk memberikan fasilitas customer service bagi pelanggan, memberikan promo, dan memberikan fasilitas tambahan pada pelanggan. Selanjutnya, pada jurnal keempat ini berjudul Perencanaan Strategi Pengembangan SNI berdasarkan neraca perdagangan, standar nasional, struktur industri, dengan menggunakan metode analisis SWOT. Yang ditulis oleh Yunita Perwitasari, Fahrina Fahma, dan Roni Zakaria pada tahun 2019. Tujuannya untuk memberikan usulan perencanaan strategi pengembangan SNI dan perumusan masalahnya yaitu penggunaan standar sebagai suatu infrastruktur teknis dalam perdagangan juga dalam perdagangan domestik untuk globalisasi ekonomi. Data yang digunakan dalam jurnal ini yaitu data daftar jumlah SNI tahun 2015, data daftar jumlah industri pengolahan tahun 2015, data jumlah standar nasional Indonesia dan India tahun 2018, serta data impor dan ekspor kedua negara pada tahun 2018. Dan datanya melakukan benchmark. Dan untuk mengukur data sendiri dilakukan dengan melakukan klasifikasi kode perdagangan HS atau Harmony System menjadi kode ICS atau International Classification of Standard. Data-data yang didapatkan di jurnal ini mendapatkan dari website data ekspor impor. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu
Persentase jumlah SNI untuk industri pertanian dan teknologi pangan merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 41,89%. Pengembangan SNI disesuaikan dengan Strategi Nasional Indonesia yang berfokus pada kedaulatan pangan, sehingga persentase tertinggi jumlah SNI ada pada industri pertanian dan teknologi pangan. Dalam melakukan penerapan SNI, masih terdapat kelemahan pada aspek kelembagaan, aspek peraturan daerah, dan aspek ekonomi yang dianggap belum efektif dan masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Dengan kesimpulan, yaitu usulan strategi pengembangan SNI berdasarkan analisis SWOT ada 3. Pertama, pengembangan SNI pada industri konstruksi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melakukan pengembangan SNI pada industri konstruksi untuk mendorong produktivitas industri konstruksi. Dan yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang penerapan SNI kepada pelaku industri konstruksi. Dan untuk jurnal yang kelima atau yang terakhir berjudul Perencanaan Strategi Bisnis dengan menggunakan matriks SWOT dengan studi kasus pada Bank Jawa Tengah Pusat Semarang, yang ditulis oleh Aditya Bonavasius Purba, Heri Suliantoro, dan Rani Rumita pada tahun 2015. Dengan tujuan yaitu menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tidak optimalnya pencapaian produk bisnis DPK dan kredit Bank Jateng. Menyusun rencana strategi alternatif yang rekomendasi strategi alternatif yang dapat digunakan Bank Jateng sesuai dengan keadaan internal dan eksternalnya. Data yang digunakan dalam jurnal ini yaitu diperoleh melalui wawancara secara mendalam dan menyebar kuesioner kepada wakil kepala bagian tim riset dan kepala subdivisi pengembangan pemasaran Bank Jawa Tengah Pusat Semarang. Dengan metode pengumpulan datanya yaitu melakukan observasi secara langsung dan membagikan kuesioner, serta dengan mengambil atau melihat dari laporan tahunan Bank Jawa Tengah pada tahun 2010 sampai tahun 2013. Untuk pengukuran data sendiri, di sini penulis menganalisis dari lingkungan eksternal dan internal menggunakan SWOT matrix, IV matrix, dan EV matrix. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu kekuatan paling berpengaruh adalah Bank Jateng bersifat humanis atau kedaerahan dan memiliki hubungan baik dengan nasabah, sedangkan untuk kelemahannya sendiri adalah jumlah mesin ATM yang masih kurang untuk melayani seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dan peluang paling berpengaruhnya yaitu adanya upaya penambahan jumlah kantor dan perbaikan kualitas teknologi layanan produk Bank Jateng dapat meraih lebih banyak nasabah. Sedangkan ancaman yang paling berpengaruh yaitu bank-bank umum besar selaku pesaing yang sudah hadir terlebih dahulu dengan layanan produk bisnis dan fasilitas perbankan yang lebih modern, berteknologi, dan juga up to date. Seperti menggunakan mobile banking, internet banking, SMS banking, ATM drive-thru, dan ATM setor tunai. Untuk kesimpulan dari jurnal yang terakhir ini yaitu penyusunan rancangan strategi dengan matriks SWOT menghasilkan 5 strategi alternatif, yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk, diversifikasi konsentrik, dan penciutan. Usulannya untuk
secara proaktif melakukan observasi lingkungan eksternal guna mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi yang dapat menciptakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bank dan membawa ancaman yang harus diantisipasi sedini mungkin. Baik, dari kelima jurnal tersebut menurut saya sudah sangat bagus dan sangat kompleks, untuk penjelasannya juga mudah dimengerti, dan juga metode yang digunakan juga sangat menarik. Maka dari itu saya mengambil 5 jurnal tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada salah kata atau kekeliruan dalam mengucapkan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.